Halo, selamat sore. Selamat sore dan selamat sore, selamat sore, selamat sore, selamat sore, selamat sore. Di sini saya akan share bukan tentang teknik, bukan tentang psikologi, tapi saya share info terbaru dari Kominfo. Ya, investing.com, ID investing.com benar-benar diblokir. Bapak-bapak menteri di Kominfo, saya sebagai trader mengetahui apa sih web investing.com tersebut. Investing.com itu hanya menyajikan quote real time gratis, portofolio, grafik streaming, berita keuangan, data saham, pasar saham, mata uang, komoditas, obligasi, dan lain-lain, kalender ekonomi, berita-berita pasar. Bapak-bapak Kominfo yang terhormat, investing.com itu bukan bokep atau bukan situs bokep. Investing.com itu hanya sekedar web informasi buat para trader di Indonesia yang ingin mencari berita yang lebih spesifik tentang pergerakan mata uang, forex, saham, dan lain-lain. Hanya itu. Mungkin berita-berita ekonomi lainnya. Dan kenapa Anda blokir? Alasannya apa? Sekarang dibuka pun nggak bisa. Walaupun sebenarnya bisa kita bukanya dengan ilmu IT ya. Tapi kenapa gitu loh? Alasannya apa? Kita hanya mencari informasi. Kita hanya mencari data untuk memperluas info kita, untuk menangkap sebuah informasi pasar, untuk menentukan sebuah keputusan open posisi buy atau sell, atau melepas sebuah harga saham, atau membeli sebuah saham dengan berita-berita yang dia sajikan, atau mereka yang sajikan, mereka sajikan ya. Saya heran terkadang. Bagaimana kualifikasi tentang menteri-menteri terhormat tersebut untuk web investing.com itu harus diblokir? Apakah di sana ada situs bokep, situs judi? Ini pesan dari beberapa orang yang mungkin tidak bisa ngomong seperti saya, tidak bisa mengungkapkan perasaan seperti saya. Saya hanya membantu para trader untuk mengungkapkan perasaan mereka. Alasannya apa? Oke, kalau broker sih, oke, fine. Diblokir, oke, fine. Karena tidak diregulasi oleh Indonesia. Tetapi ini investing.com hanya sebuah web berita seperti SCNBC. Ya, hanya seperti itu. Yang membuat Anda gusar itu apa? Bapak-bapak yang terhormat, sehingga Anda memblokir investing.com yang memberikan berita secara real time Indonesia terkini, pasar modal Indonesia, saham Indonesia. Why? Apakah kita masyarakat Indonesia tidak boleh menginvestasikan dana kita di pasar saham, di pasar forex, valuta asing, bahkan di indeks dolar atau apapun, komoditas, obligasi? Apakah kita nggak boleh belajar tentang itu agar kita tetap miskin begitu mungkin? Atau kita nggak boleh maju mungkin masyarakatnya?
Bagaimana cara Anda untuk membaca apakah investing.com itu menyesatkan? Dari mana? Semoga bapak-bapak dari Kominfo, Kementerian Kominfo dapat mendengarkan suara saya, perwakilan dari teman-teman trader lainnya, ya, yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia yang memang ingin berkembang untuk belajar lebih dalam tentang investasi, ya, pastinya. Biar kalian sedikit, ya, logika lah, secara logika lah, bapak-bapak sekalian. Mungkin saya bukan siapa-siapa, mungkin saya memang bukan punya prioritas atau tidak memiliki jabatan, tapi saya juga trader yang mungkin trader biasa, ya, mungkin bisa dikatakan trader biasa, nggak master banget, nggak pro banget, tetapi tolonglah mengerti bahwa masyarakat Indonesia saat ini butuh namanya pengembangan intelektual dari beberapa situs luar yang lebih terjamin daripada Indonesia, yang memberikan informasi lebih lengkap menurut saya. Dan kita butuh berkembang, dan kita butuh banget sesuatu yang baru di dunia investasi. Saya sampai bingung mau ngomong apa, ya. Saya bingung harus bagaimana. Tapi saya heran banget. Kenapa investing.com harus diblokir? MyFX Book kenapa diblokir? Entahlah, ya. Apa yang di benak bapak-bapak sekalian itu entahlah, aku nggak paham. Benar-benar aku nggak paham tentang cara berpikir kalian, dan tidak ada alasan untuk kenapa memblokir investing.com. Banyak alasan di mana broker luar itu bahaya, nanti kalau semuanya tidak terregulasi Indonesia kalian akan ditipu, bla 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 bla. Sekarang begini deh. Aku membeli makanan Indonesia membutuhkan regulasi BP POM untuk melihat makanan tersebut sehat atau tidak. Tapi apakah ketika aku membeli makanan di luar negeri tidak ada BP POM itu berarti berbahaya? Bahkan di sana juga ada regulasi sendiri kan untuk mengetahui makanan tersebut itu berbahaya atau tidak. Sama seperti broker kan. Apakah emang masyarakat Indonesia tidak boleh berkembang, ya, dalam bidang investasi yang benar-benar sangat tertinggal sekali? Yang sebenarnya mereka itu sudah mengerti saham tahun-tahun 90-an. Tapi kita bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia mengerti tentang sebuah saham, obligasi itu baru-baru ini. Apalagi sekarang sedang terjadinya sebuah kesulitan pandemik COVID yang membutuhkan mereka belajar investasi lebih dalam di dunia online. Masyarakat kita butuh namanya informasi yang mendalam tentang investasi. Masyarakat kita butuh informasi investasi yang lebih dalam. Apalagi ada COVID, ya, ada COVID kayak gini, jelasnya mereka mencari tambahan, mungkin dari online, bisa dari sekedar trading saham.
ya ada trading forex, trading kripto. Apakah kita nggak boleh berkembang gitu ya mungkin ya? Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan untuk bapak-bapak yang terhormat di Kominfo. Semoga kalian bisa mencoba untuk menganalisis ulang situs-situs yang kalian blokir itu apakah benar-benar menyesatkan atau enggak. Dan buat teman-teman yang lain, sebarkan video ini agar paling enggak bisa dilirik sedikit lah. Walaupun aku bukan siapa-siapa, tidak memiliki pangkat, tidak memiliki jabatan, dan tidak berpengaruh apa-apa. Tapi paling enggak suara ini bisa terdengar dan bisa menjadi sebuah gambaran bahwa dunia investasi di masyarakat Indonesia ini sangat lemah sekali dan kurang banget berkembang karena benar-benar ditahan bisa dikatakan aku berpikirnya bahwa ditahan, disembunyiin, dan ya anggapannya diblokir. Maksudnya nggak boleh mengakses informasi tersebut, informasi-informasi baru. Itu aja mungkin suara saya ya. Kalau gitu, terima kasih banyak. Saya Yohanes Agung Prayoga. Semoga kecewaan saya ini tidak berlangsung lama dan bisa secara normal masyarakat kita bisa mempelajari investasi online lebih banyak lagi. Itu aja. Gak bisa ngomong apa-apa, aku udah sampai terbata-bata ngomong antara ya mungkin bisa dikatakan emosi, dikatakan sedih banget ya, sedih banget karena masyarakat ini nggak boleh untuk berkembang, sedih banget. Udah deh, gitu aja. Bye bye, selamat sore.